pengen hafiz itu orang tuanya, bukan anaknya. Memang berat pasti. Dan Abi di sini ya antara memaksa dan mengharapkan berubah. Konteksnya dengan sekolah di sini jauhkan dari pengaruh lingkungan dan HP, karena pulangnya kan ada yang sampai jam 5 loh Mbak, dari jam 7 sampai jam 5, kadang setengah 6. Itu yang namanya bagus, itu anak kelas 3. Itu Bapak nggak udah kayak lebihin 2 sekolahan jadi 1 kan, jam 7 sampai jam 5. Tapi ya hasilnya sekurang-kurangnya dia tidak bertambah negatif di lingkungan, itu yang pasti terproteksi. Terus kalau cuman 1 sesi berarti ini maunya pulang sekarang. Lebih pasti mikirin sih, soalnya kan ini kan udah ada, maksudnya kan udah ada uminya masing-masing gitu. Jadi kan aku juga nggak enak kalau misalkan Bukan, umumnya itu ada aja tugas dari Abi. Seperti ini tadi kan memang jadwal insidental untuk amaliyah tadris itu nyelah-nyelah gitu. Pelajaran sebanyak ini, tapi dia harus ada praktek-prakteknya. Jadi selah-selah itu memang Abi atur mana yang mungkin gitu. Jadi Mbak Kaila, bukan berarti guru itu istilahnya diberhentikan sementara, enggak, mereka tetap ada tugas. Dan memang guru tambahan begini kadang-kadang Abi sendiri gitu. Dalam perjalanan sama Umi itu nyelah, ini diuji. Guru yang terjadwal ada aja, karena memang polanya ketuntasan belajar dan pengembangan diri dengan kontrol pelaporan yang cukup detail sebetulnya. Kalau banyak masuk grup, setidaknya dapat pengalaman model sekolah yang non formal tetapi sistemnya cukup detail, pelaporannya, evaluasinya proses banyaknya, dan fleksibel. Kalau inputnya semua bagus, itu sekolah biasa namanya. Sekolah unggul itu inputnya apapun kompetensi kemampuan dasarnya, lalu kita kembangkan semaksimal mungkin. Itu berarti proses pembelajarannya maksimal. Ini kekuatan di sini diantaranya, pertama memang kita tidak menerima bantuan pemerintah, memang Abi hindari. Yang kedua, donatur tidak tetap itu tidak memberikan aturan. Jadi aturan kita murni pertimbangan kebijakan itu ilmu pengetahuan dan secara syariat. Ini ada melanggar hukum syar'i apa enggak? Dua itu, berdasarkan ilmu, berdasarkan hukum. Jadi kalau ini pemerintah ini suka-suka nyunat bantuan, mending nggak usah, kan itu secara syariat. Kemudian secara ilmu pengetahuan ini, anak-anak ini kita pengen hasil yang pasti. Kalau rombelnya lebih dari 10 berat di guru, berat di santri. Solusinya apa? Kalau sedikit santrinya pasti ini operasional SPP-nya nggak cukup, kita cari donasi dengan kotak amal, kan begitu, yang tidak ada ikatan tapi bisa menambah. Pelajaran kita tidak meninggalkan urusan dunia, tidak ada yang dikurangi Mbak. Sebanyak itu, bahasa Arabnya dibagi 3, bahkan itu plus praktek. Ada pidatonya juga. Itu pasti secara bobot struktur kurikulum ini sangat gemuk gitu, nggak umum gitu. Sekolah lain paling kan dulu Mbak juga pulang jam 2 paling kan, dari IT SMP-nya apa SD-nya mungkin lebih cepat lagi. SMP paling setengah 3 paling maksimal ya. Jadi yang sudah bisa konsepnya
didakwahkan ya, selain diamalkan, karena ini konteks mengajar berarti didakwahkan, disampaikan. Yang belum memang harus open mind, membuka pikiran, terus menambah ilmu. Karena gurunya setengah kayak kuliah, ada tugas-tugas dari saya. Ya supaya dari guru pemula, guru profesional, kemudian memimpin. Nah, memimpin ini kan berat anunya. Ilmu dan pengalamannya harus terus ditambah.